Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi thayyibin at-tahirin wa ashabihi al-muntajabin al-akramin. Pada zaman Nabi Musa alaihissalam pernah terjadi kemarau yang sangat panjang. Dalam beberapa tafsir disebutkan kemarau itu sampai puluhan tahun. Saya tidak kebayang itu kemarau puluhan tahun. Di Indonesia, kemarau sebentar saja kita sudah kekeringan yang luar biasa. Sementara kalau musim hujan, terjadi banjir. Itu musibah dan peringatan untuk kita. Kembali kepada kisah Nabi Musa, mereka ditimpa oleh kemarau yang sangat panjang. Lalu kemudian umat Nabi Musa itu meminta kepada Nabi Musa supaya berdoa untuk menurunkan hujan. Jadi meminta doa kepada orang saleh itu adalah hal yang biasa dilakukan kepada orang-orang yang saleh itu. Itu bukan sebuah bentuk kemusyrikan. Itu tawassul umat Nabi Musa kepada Nabi Musa sebagai orang soleh di antara kaumnya. Dan Nabi Musa pun mengajak para penduduk pada saat itu untuk berdoa bersama-sama. Berjalanlah mereka ke tengah gurun padang pasir yang sangat panas, dan karena perjalanannya cukup jauh, maka kondisinya mereka lusuh, kepanasan, dan kumal. Lalu dalam kondisi seperti itu berdoalah mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa berdoa kepada Allah, ya Allah turunkanlah hujan kepada kami, tebarkan rahmat-Mu kepada kami, kasihi kami demi anak-anak yang masih menyusui, hewan ternak yang merumput, dan tumbuhan-tumbuhan yang merangas. Ditunggu beberapa saat tidak turun hujan, langit masih cerah, udara masih sangat panas. Beberapa kali Nabi Musa berdoa dan doanya tidak berefek apapun. Lalu Nabi Musa berbincang langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kata Allah begini, aku tidak akan menurunkan hujan karena di tengah kaummu ada orang yang 40 tahun dia hidup, dan selama dia hidup itu dia melakukan maksiat berterus-terusan. Aku tidak akan mengabulkan doa orang-orang ini sebelum orang itu keluar dari jamaah atau orang-orang yang berkumpul meminta doa. Nabi Musa pun kemudian mengumumkan hal tersebut, bahwa siapapun yang hidup 40 tahun dan berdosa dan maksiat kepada Allah, hendaknya dia keluar dari kelompok orang-orang yang meminta doa supaya turun hujan. Ditunggu beberapa saat, tidak ada yang keluar. Sementara itu di dalam hati ada seorang yang memang hidup bermaksiat selama 40 tahun lebih dalam kehidupannya. Dia merenung bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mungkin berbicara tentang dirinya. Dia hidup selama 40 tahun dan selama itu dia melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pada saat itu dia merenung dan kemudian bertobat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, kalau memang karena dosaku Engkau menurunkan musibah ini, maka ampuni aku. Terima taubatku, kata orang tersebut. Dan tak lama kemudian setelah orang itu bertaubat dengan taubat nasuha, dengan taubat yang sebenar-benarnya taubat, tiba-tiba awan hitam menggulung dan saat itu juga turun hujan. Lalu Nabi Musa berkata kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, sudah aku umumkan supaya orang-orang yang orang tadi yang bermaksiat itu keluar dari kelompok atau keluar dari barisan orang-orang yang meminta hujan, tapi tidak ada satupun. Namun, walaupun tidak ada yang turun atau tidak ada yang keluar, ternyata setelah itu hujan turun. Kenapa ya Allah? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya memang ada seorang ahli maksiat di tengah kaummu, dan dia sudah bertaubat kepadaku. Aku menerima taubatnya, dan karena taubatnya itu aku menurunkan hujan. Kemudian Nabi Musa berkata, ya Allah, tunjukkan siapa dia. Lalu Allah berkata, tidak, katanya, aku menutupi aib dirinya selama dia maksiat, dan sekarang setelah bertaubat aku akan terus menutupi siapa
dia, sehingga identitasnya tidak terungkap dan orang tidak tahu siapa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan demikianlah Allah Subhanahu wa taala menutupi aib kita. Sekiranya bukan karena tirai-tirai yang menutupi diri kita, maka semua aib kita itu akan terungkap. Oleh karena itu ya kita harus jaga supaya jangan melakukan dosa yang meruntuhkan penjagaan. Dalam satu doa disebutkan, ya Allah, Allahumma filiya dzunubal lati tahtikul isom. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku yang meruntuhkan penjagaan. Maksud penjagaan itu adalah yang menutupi aib kita. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak suka mengumbar aib, dan itu harusnya menjadi akhlak untuk kita juga, untuk tidak mengumbar aib saudara-saudara kita, baik yang seiman ataupun yang tidak seiman dengan kita. Setiap orang mempunyai kekurangan dan kelemahan, dan untuk itulah kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menutupi aib yang dimiliki oleh masing-masing diri kita. Dan pada bulan Ramadan kita meminta kepada Allah supaya kita bisa memperbaiki diri, dan hijab-hijab yang menutupi diri kita, bukan hijab tapi yang melindungi diri kita dari tersebarnya aib diri kita meminta agar itu dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga nama kita tetap terhormat di hadapan manusia, dan juga mudah-mudahan tetap terhormat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Doa pada hari yang ke-12 kita akan baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma zayyini fihi bisitri wal afaf, wasturni fihi bilibasil kunu'i wal kafaf, wahmilni fihi alal adri wal insaf, wa aminni fihi min kulli ma akhaf, bi ismatika ya ismatal khaifin. Ya Allah, hiasilah aku di bulan ini dengan penutup segala aib dan kesucian. Tutupilah diriku dengan pakaian kecukupan dan kerelaan diri. Tuntunlah aku untuk senantiasa bersikap adil dan taat. Selamatkan aku dari segala sesuatu yang aku takuti dengan perlindunganmu, wahai tempat bernaung bagi orang-orang yang ketakutan. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.